warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini agar lebih berkah, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah sama-sama. Mari kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut materi kita yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kita lihat yang pertama adalah masalah pengertian daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, pengertian daripada Khulafa Ar-Rasyidin ini diambil dari dua kata yaitu adalah khulafa dan juga Ar-Rasyidin. Khulafa yang maknanya pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi secara harfiah bahwasanya Khulafa Ar-Rasyidin itu adalah para pemimpin yang dibimbing dengan benar. Sedangkan menurut istilah pengertian daripada Khulafa Ar-Rasyidin ini adalah 4 sahabat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh umat Islam untuk memimpin umat Islam. Latar belakang daripada terjadinya atau terbentuknya Khulafa Ar-Rasyidin yang ini bermula dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 632 Masehi atau bertepatan dengan 11 Hijriah. Yang mana pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk atau memberi wasiat siapakah pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapakah yang akan memimpin ya di dalam agama dan juga di dalam pemerintahan. Sehingga pada waktu itu ya timbullah yang namanya dinamika di dalam politik sehingga terjadinya musyawarah ya yang cukup besar antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin pada waktu itu. Yang mana terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq ya ini bermula ketika kaum Ansar melakukan diskusi ataupun musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, lalu terdengar oleh kelompok Muhajirin dan mendatanginya, yaitu yang mendatanginya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Pada waktu itu musyawarah atau diskusi ini cukup alot ya. Karena dari kedua pihak sama-sama berhak untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Dari kaum Muhajirin ya mereka berhak karena merekalah yang lebih utama dan pertama kali bersama Rasulullah dan memeluk agama Islam. Sedangkan kaum Ansar mereka merasa berhak karena merekalah yang membantu Rasulullah sehingga Islam bisa tersebar ke mana-mana. Sehingga pada waktu itu sahabat Umar bin Khattab yang menjadi penengah dan memberi pemahaman kepada para sahabat yang ada di Saqifah Bani Sa'idah bahwasanya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi wasiat siapa penggantinya, tetapi sudah ada tanda-tanda, yaitu ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Yathrib atau Madinah, pada waktu itu Rasulullah mengajak Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Rasulullah dalam keadaan sakit tidak bisa menjadi imam di masjid, maka yang menggantikan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan hal ini menunjukkan bahwasanya pengganti Rasulullah di dalam kepemimpinan Islam yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga para sahabat baik dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin pada waktu itu membaiat Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak-anak perlu diingat bahwasanya penggantinya Rasulullah ya Abu Bakar ini menggantikan Rasulullah bukan menggantikan di dalam kenabian dan kerasulan, hanya menggantikan sebagai kepemimpinan di dalam pemerintahan dan agama. Sedangkan kerasulan dan kenabian ini tidak bisa digantikan karena nabi dan rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah ini selama 2 tahun.
Ya, beliau diangkat menjadi khalifah ya tadi pada tahun 632 Hijriah sampai 634 Masehi maksudnya ya. Nah, untuk lebih mengenal siapakah sosok Abu Bakar As-Siddiq, kita lihat ya, yang pertama adalah nama dan kelahiran beliau. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Nama sebelum memeluk agama Islam dikenal dengan Abul Ka'bah, lalu diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai sahabat terdekat ya, dan juga sahabat yang setia, dan juga mendampingi Rasulullah ketika hijrah, bahkan yang mendampingi Rasulullah yang berada di Gua Sur pada waktu itu. Berjuang bersama Rasulullah baik di perang Badar dan juga di perang Uhud, dan juga menjadi imam solat saat Nabi sedang sakit. Dan juga mendapatkan gelar As-Siddiq ya, yang mana gelar As-Siddiq ini diberikan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Abu Bakar ini disebabkan kejujuran dan keyakinannya yang kuat, selalu membenarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi masalah Isra Mi'raj pada waktu itu, sehingga Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq. Proses pengangkatan yang sudah tadi Bapak paparkan yaitu adalah bermula dari musyawarah di Syakifah Bani Sa'idah dan adanya dinamika ya, musyawarah dari Muhajirin dan kaum Ansar, dan adanya kontribusi yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab sehingga ditetapkanlah Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, diantaranya adalah menumpas gerakan riddah atau kaum-kaum yang murtad, karena pada waktu itu setelah Rasulullah wafat rupanya banyak ya anak-anak yang kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka, dan mereka menganggap agama atau memeluk agama Islam ini hanya sebuah perjanjian atau kepatuhan kepada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah wafat, dianggap kepatuhan dan perjanjian itu dianggap selesai, sehingga mereka kembali lagi kepada agama mereka, dan itu dikenal dengan kaum riddah. Orang-orang yang tidak kembali lagi kepada Islam maka diperangi ya, atau ditumpas oleh kebijakan Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Dan salah satu juga kebijakannya adalah kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran yang digagaskan oleh sahabat Umar bin Khattab. Walaupun awalnya Abu Bakar tidak setuju, tetapi pada akhirnya beliau menyetujui tentang pengumpulan Al-Quran, dan sudah dimulai pada khalifah ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang nanti rampung pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan juga salah satu kebijakannya adalah ekspansi ya anak-anak, atau perluasan wilayah. Sehingga pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ya kan wafat pada tahun 634 Masehi dalam keadaan sakit. Dan selanjutnya digantilah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi pemilihannya ini ya berbeda, karena pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq ketika menjelang wafat beliau berwasiat pengganti daripada beliau, yaitu berwasiat pengganti beliau adalah Umar bin Khattab ya, dengan melalui kesepakatan sahabat seperti Utsman bin Affan pada waktu itu ya kan sebagai saksinya juga, sehingga disetujui bahwasanya penggantinya itu adalah Sayyidina Umar atau Umar bin Khattab, sehingga masuklah khalifah yang selanjutnya, yakni adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ingat, Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, nama aslinya adalah Umar bin Khattab, lahir pada tahun 582 atau 583 Masehi di kota Mekah. Beliau dari suku Bani Adi ya, suku Quraisy. Beliau sebelum memeluk agama Islam sangat menentang dengan ajaran Islam, bahkan sangat benci kepada Rasulullah. Lalu ketika beliau sudah memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah ya, lalu beliau menjadi orang yang sangat cinta, sangat membela kepada agama Islam dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan gelar Al-Faruq, yaitu sang pembeda. Dan dikatakan Al-Faruq karena bisa membedakan bainal farqu
bainal haq wal batin, ya kan, bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan pada waktu itu, sehingga dikenal atau dijuluki Umar Al-Faruq. Proses pengangkatan beliau menjadi khalifah yang seperti yang tadi Bapak sampaikan, ya, adalah ada wasiat dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wahai anak-anak, ada wasiat lalu musyawarah dan disepakati oleh umat Islam pada waktu itu, yaitu terutama oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf sebagai saksi utamanya, sehingga dibaiat oleh umat Islam pada waktu itu, dan resmi beliau menjadi khalifah pada tahun 634. Dan perlu diketahui wahai anak-anak bahwasanya beliau menjabat sebagai khalifah yaitu selama 10 tahun, dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Beberapa kebijakan atau prestasi yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah ekspansi, ya, yang mana perluasan wilayah ini Umar bin Khattab gencar melakukan. Umar bin Khattab memimpin ekspansi wilayah Islam yang pesat, yang meliputi Jazirah Arab, meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar daripada Persia, bahkan juga sampai ke Mesir, Afrika, dan juga Armenia. Sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah, yaitu terbukanya pintu-pintu keislaman karena ekspansinya yang cukup banyak atau cukup meluas. Yang kedua, kebijakannya atau prestasinya adalah sistem pemerintahan, ya, mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi Persia, membagi wilayah menjadi 8 provinsi dengan gubernur, ya, dan sekitar 100 kabupaten. Dan juga salah satu prestasinya yaitu anak-anak adalah pendirian Baitul Mal, yang mana membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan perekonomian pada waktu itu. Salah satu juga kebijakan daripada Khalifah Umar bin Khattab adalah tentang keadilan, ya, keadilan dan penetapan kalender Hijriyah. Yang mana penetapan kalender Hijriyah ini salah satu perjalanannya adalah permasalahan penanggalan, ya, karena surat-surat tanpa tanggal yang jelas menimbulkan kebingungan pada waktu itu, ya, yang dikemukakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Sehingga pada pada tahun 638 Masehi terjadilah musyawarah yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, untuk menetapkan sistem penanggalan dari agama Islam atau umat Islam. Sehingga penentuan awal daripada kalender Hijriah ini dipilihlah saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Dan penentuan bulan awal yaitu adalah bulan Muharram, disepakati sebagai bulan pertama setelah konsultasi dengan para sahabat, ya, misal kepada Utsman bin Affan. Sehingga resmilah kalender Hijriah, ya, menjadi kalender yang ditetapkan atau menjadi tonggak penting di dalam peradaban Islam. Sehingga kita masuk kepada wafat khalifahnya Umar bin Khattab. Ini wafatnya beliau berbeda dengan khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana wafatnya beliau ini, ya, karena dibunuh, bukan karena sakit. Ya, beliau wafat pada tahun 644 Masehi atau 23 Hijriyah, yang mana beliau ini dibunuh akibat ditikam, ya, oleh salah satu seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah yang berasal dari Majusi, yang nama aslinya adalah Fairuz, seorang budak yang berasal dari Persia yang menikam beliau saat beliau sedang sholat subuh pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya beliau tertikam atau tertusuk, yang mana belati atau pisau itu sudah dilumuri dengan racun, sehingga beliau tidak bisa disembuhkan. Dari kejadian itu 3 hari setelah penikaman Khalifah Umar, maka beliau akhirnya wafat pada tahun 644 Masehi, dan beliau dimakamkan di lokasinya bersama Rasulullah dan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga
kita dapat menarik kesimpulan dari materi kita hari ini anak-anak, yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yaitu yang pertama diantaranya adalah peran penting ya kedua khalifah di dalam Islam, atau peran penting yang namanya pemimpin di dalam sebuah pemerintahan, dan juga ada nilai-nilai kepemimpinan yang dapat kita teladani seperti keadilan, amanah, kesederhanaan, musyawarah ya, dan juga kesejahteraan rakyat, dan juga adalah dampak kebijakan terhadap peradaban Islam. Ya, mudah-mudahan materi ini memberi pemahaman kepada kita dan menjadi bekal awal ya bagi anak-anak atau bagi kita semua untuk menjadi seorang pemimpin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Syubbanul yaum rijalul qaud." Ya, pemuda-pemudi masa sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab menjadi bekal bagi kita semua untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ya, maka kita sudah ada di ujung materi. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan pembacaan hamdalah sama-sama. Mari kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.